Sebenarnya itu niatnya itu memang kan liburan, ya. Niatnya liburan dan niatnya memang ya spiritual juga kan. Saya kan memang selalu seperti itu. Jadi misalnya nih saya ke suatu kota, ada tujuan kerja atau ada tujuannya liburan, pasti akan saya usahakan ke tempat-tempat napak tilas atau petilasan-petilasan gitu ya, sekedar kita menjalin hubungan silaturahmi gitu. Nah, kalau pas ada waktu senggang ini pasti akan saya minta ziarah atau saya minta ke petilasan, napak tilas, saya tawasul di sana gitu ya. Dan kebetulan banget saat ini saya ada di daerah sekitar Gunung Lau, ya. Eh, Memang ketika saya tawasul itu saya mendoakan, bukan hanya mendoakan manusia saja, tapi saya juga berkirim doa untuk alam semesta jagat raya, untuk gunung, laut, sungai, tumbuhan serta hewan. Intinya selama itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Gunung Lau ini termasuk yang masuk saya khususkan, saya doakan ya. Jadi kan memang ada Gunung Salak, Gunung Krakatau, Gunung Pancar, Gunung Merapi, terus Gunung Semeru, Gunung Slamet, Gunung Lau, itu memang saya khususkan, saya doakan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit kaget mendengar cerita ini, kok teteh ngedoain. Sedangkan itu kan hanya sebuah apa ya. Ada yang berpikir itu kan tidak bernyawa gitu ya. Tapi itu kan versi kalian. Versi saya, selama itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bermanfaat di dunia ini dan memiliki tugas. Nah, ketika saya berzikir itu gitu kan, ada wangi yang menghampiri bahasa. Wanginya tuh jelas. Saya cium, aduh enak banget tuh wangi. Saya bilang gitu kan, wangi seorang raja khas gitu ya. Saya masih meminjamkan mata. Beliau mengucapkan salam. Saya juga mengucapkan salam. Akhirnya tangan anak saya cari, saya genggam begini. Antara saya sama anak saya genggam. Dan saya pegang ini. Terus saya perkenalkan, ini anak saya. Sama, niatnya tidak niat apa-apa. Tidak niat untuk hal apapun, tidak. Kita ingin bersilaturahmi dan ingin merasakan energi itu. Sampai akhirnya beliau seperti apa ya, gimana ya, mengiyakan gitu loh. Mengiyakan, menjawab iya gitu kan, diterima, malah ditunggu gitu. Kayak tadi saya bilang, sudah diterima, ditunggu kemana aja gitu. Saya bilang ya memang ya perjalanan kehidupan membuat saya akhirnya baru hari ini saya bilang itu kesini gitu. Tetapi kan dalam doa saya selalu mendoakan, saya bilang gitu. Nah udah, saya ngobrol lah, saya merem gitu kan. Terus saya mata ini kayak di bumi, kayak ayo lihat, buka matamu gitu kan. Karena kan menjaga sopan santun saya nunduk ya. Saya nunduk begini. Akhirnya buka matamu. Saya pelan-pelan. Kalau anak saya mah udah melek duluan dia. Agak-agak emang. Terus dia duluan buka mata.
dia kayak antara takjub, shock, happy. Karena dia tuh bercerita sampai jalan pulang, sampai di hotel, sampai di pesawat, sampai di mana aja ketakjuban dia ngeliat gitu. Sibuk dia seperti ngeliat apa ya, fans dia waktu kecil, dia kan waktu kecil kan fansnya sama Justin Bieber tuh ya. Waktu usia 5 tahun tuh dia udah ngefans sama Justin Bieber kan. Seperti itulah excitingnya dia gitu loh. Terus udah gitu baru saya melek begini, dang, ada beliau dengan pengawalnya, penggawa-penggawanya, dan saya baru kayak kebuka mata saya begitu baru ngeliat bahwa banyak masyarakat yang ada di sana, kayak kehidupan, gitu. Kayak era zaman kerajaan. Baru tuh saya ngeliat pakaiannya pun pakaian kerajaan. Penggawanya juga masih pakai pakaian kerajaan, masih pakai tombak, masih bener-bener beliau dikelilingin itu semua. Dan very very handsome, tampan sekali, berwibawa, apa ya, karismatik, humble, rasanya tuh kayak nyaman aja, hangat aja jiwanya gitu dengan para penggawanya itu. Saya pikir kan mau diapain gitu ya, karena datang semua beserta saya dilihatkan pengikut masyarakatnya gitu, kerajaan, dan saya udah nggak ngeliat kayak gunung lagi, ya udah kayak apa ya, kayak kehidupan aja. Dan yang saya lihat tuh tidak seram-seram. Itu yang saya lihat saat itu kan, memang kan ada beberapa lingkungan ya, tetap yang seram-seram biasanya ada kalau di gunung itu, untuk menjaga juga kan, untuk yang tidak, yang berbuat macam-macam. Tapi yang alhamdulillah yang dilihatin ke saya sama anak saya tuh yang nice aja, karena ternyata nih anak saya ini lucu, dia kan polos ya. Dia bilang, kalau aku lihat nanti Eyang, dia bilang gitu, aku mau lihatnya jangan yang serem-serem ya Eyang, gitu. Itu kan bener-bener kan dia kalau saya bilang ini, udah berani request kamu, saya bilang gitu kan, udah berani minta, saya bilang gitu kan, ya iyalah, dia bilang gitu kan, aku kalau ngeliat yang serem-serem takut ngerepotin mami aku, dia bilang gitu, takut aku kaget, dia bilang. Jadi aku minta dibawa Eyang nanti kalau aku niatnya yang bagus-bagus ya Eyang, jangan yang serem-serem gitu kan, aku kan masih kecil Eyang gitu, nanti aku ngerepotin mami aku nggak mau, kasihan, dia bilang gitu. Bener, dia ngeliat kayak tadi monyet lucu kan, terus dia ngeliat ya kayak masyarakat biasa, makanya dia pas dia ternyata gandeng saya begini, kan tadinya dia gandeng saya begini pas lagi duduk sila kan, dia maju tuh ke depan. Tadinya kan dia kayak makmum, saya imam ya kan, pas dia maju ke depan ini ternyata dia udah ngeliat tuh, karena sekarang saya masih merem, masih berdoa, dia udah ngeliat tuh. Terus tadinya dia gandeng saya begini, kan dia gandeng tangan saya begini nih, duduk di sebelah saya, duduk sila. Beda, udah gak gandeng lagi, tapi dia begini saya nih, tangan saya diambil, dia langsung gini. Ternyata tuh dia udah ngeliat gitu. Paranormal pun melihat bahwa pengalaman yang ia alami tidak berhenti hanya pada kemunculan dari sosok Prabu Brawijaya, tetapi mulai menunjukkan hal-hal yang semakin sulit dijelaskan dengan logika. Menurut penglihatannya, suasana yang ia rasakan juga ikut berubah. Energi di sekitarnya terasa lebih kuat, lebih dalam, seakan ada kekuatan yang sedang bekerja dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Menariknya, ia juga merasakan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar penglihatan biasa. Ada lapisan lain yang mulai terbuka,
seolah memperlihatkan sebuah tatanan yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia. Nah, dia bilang bahasanya monyet yang tadi lucu itu tiba-tiba jadi kayak seorang punggawa. Dia bilang gitu. Hah? Dia bilang tuh. Nah, dia ada rasa takjub, ada rasa takut. Wajar. Ya, wajar saya bilang gitu kan. Dan memang benar ya saya lihat. Jadi dengan mahkota beliau gitu ya. Beliau memakai baju kerajaan, ada pakaian yang di sininya itu apa saya nggak paham. Ya, warnanya kayak emas kayak begitu gitu ya. Dan warna rambutnya juga hitam, beliau hitamnya tuh kayak apa ya, gelombang kecil lah, nggak lurus banget, nggak keriting atau enggak lah gitu. Terus ada kumisnya dikit gitu ya, dengan tulang wajah yang kokoh, yang benar-benar jelas sekali gitu lah, kuat tulang pipi ininya gitu ya. Terus dengan dagunya kayak saya begini nih, gini, terus tapi dia ya kan saya juga, ya gimana ya, kayak ada belahan gitu. Terus alisnya benar-benar pekat lebat, matanya tuh apa ya, matanya tuh seperti sendu lah. Nih ya, kalau kalian yang bisa ngelukis tuh silakan saya kasih gambaran. Matanya tuh sendu tapi tajam. Dia lebih bukan wajah, dia lebih wajah yang berwibawa gitu loh. Badannya bidang, kulitnya itu lebih ke kuning rangsa coklat, tapi nggak hitam banget, itu nggak kuning, gimana ya, gitu deh. Dan tampan, handsome lah. Nah, punggawa-punggawanya itu yang benar-benar punggawa inti, kalau bahasa saya itu bentuknya sama semua. Jadi kayak tingginya sama, berat badannya sama, kayaknya ada kriteria kayaknya sih. Kalau saya lihat itu kan, itu yang benar-benar kalau menurut saya tuh setia lah gitu. Nah, jadi kan ada punggawa-punggawa tuh. Nah, di samping punggawa juga ada pakaian yang beda kayaknya sih, sebagai kalau di kerajaan itu sebagai kayak apa ya, seperti petuah-petuahnya gitu loh. Karena pakaiannya nggak sama kayak punggawa, lebih mewah lah pakaiannya gitu loh. Kalau kerajaannya mah bener-bener ini banget gitu. Masyarakatnya masih pakai, yang perempuan masih pakai lurik, apa sih, pakai kain gitu kan, sanggul gitu ya. Masyarakat kayak itu aja biasa. Saya dilihatkan itu, saya salam gitu kan, dia pun senyum. Nah, terus saya bilang, saya habis dari ke ziarah kayak yang makam saya sebutin gitu kan. Dan saya juga memang ada ketarikan yang kuat untuk kesini. Dia bilang memang sudah ditunggu. Nah, terus saya bilang halimunnya begitu tebal sekali. Dia bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Saya tanya apa memang selalu seperti ini. Terus akhirnya beliau mau titip pesan bahwa kalau mau ke laut ke atas, intinya gitulah, itu jangan hari Selasa. Ya, untuk pendaki gunung laut, kalau bisa jangan hari Selasa naik gunung laut, karena hari Selasa itu memang kenapa kok halimunnya lebih turun, lebih tebal, lebih luas gitu jangkauannya, dan titik kefokusannya agak sulit, karena memang biasanya itu ada kayak seperti hari hajatnya yang ada di atas gitu. Biasanya mereka lagi ada hajat. Jadi kalian kalau bisa hari Selasa jangan muncak, jangan naik, pesannya seperti itu ya. Nah, terus ya saya tidak, maksudnya gini loh,
Ya silakan kalian percaya atau tidak, saya juga tidak memaksa, tidak mau berdebat juga karena yang saya rasakan seperti itu dan saya dapat seperti itu. Namun bila mana tetap naik, ya terima resiko. Yang namanya ada hajatan. Paranormal pun melihat bahwa pertemuan tersebut tidak hanya berhenti sampai di sana, tetapi juga membawa pesan yang jauh lebih dalam. Dalam penglihatannya, ia menyampaikan harapan agar tanah Jawa tetap berada dalam kondisi yang baik, tetap subur, dan tetap terjaga keseimbangannya. Ia mengaku bahwa doa itu tidak hanya ia tujukan untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh ekosistem yang ada. Menurutnya, ada keterkaitan yang kuat antara alam dan manusia yang seharusnya terus dijaga. Ia juga merasakan bahwa hubungan antara keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling memengaruhi satu sama lain. Saya bilang, ya harapan saya tanah Jawa, Pulau Jawa ini akan senantiasa subur,